Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 302, Berkumpul Kembali. Aturan turnamen cabang petarung hanyalah satu, petarung dari sekte manapun boleh meminta untuk berdiri di tengah lapangan terlebih dulu. Lalu membiarkan petarung yang lain untuk menantangnya. Siapapun yang menang akan menggantikan petarung tersebut berdiri di tengah arena untuk menerima tantangan dari peserta lain. Jika tak ada yang berani menantang pria terakhir di arena, maka sekte pria tersebut akan dianggap sebagai pemenang. Pertarungan tak akan dihentikan sebelum salah satu pihak mengaku kalah, pingsan lebih dari 30 detik, atau mati. Saat ini Dewa Petir dan Sun Long merasuki tubuh yang terlihat mirip Long Hu dan Tian Fengji, untuk mengawasi sisi gelap Xiao Tian yang saat itu sedang merasuki tubuh yang terlihat mirip dengan Xian Juan. Karena kejadian sebelum turnamen dimulai, semua orang was-was terhadap Tian Fengji. Ketika semua mata terfokus padanya, Xian Juan melompat ke tengah arena lalu berkata, "Majulah dan berikan aku hiburan. Hanya karena salah satu rekanmu sudah bisa memukul seseorang, jangan terlalu bangga dulu Xian Juan," ucap Zhong Ye sambil melompat menghadapi Xian Juan. "Banyak omong," ucap Xian Juan sambil menepis jauh tubuh Zhong Ye dengan menggunakan salah satu ekor hitamnya. Wosh Bruakel. Sekali serang. Zhong Ye adalah pendekar alam mortal lapisan 5, bagaimana bisa dia mengalahkannya hanya dalam sekali serang? Ekor hitam apa sebenarnya itu? Sejak kapan Xian Juan memiliki ekor itu? Aku merasakan aura jahat dari dalam ekornya itu, apakah dia merupakan salah satu pengguna ilmu iblis? Pikir Patria Sun Yu dengan tampang kesal. Hahaha, siapa sangka muridmu bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Sepertinya sektemu akan menyusul sekte Badai Berduri, ucap Patria Jiansu dengan tampang menghina. Nampaknya, sekte yang kita pikir akan bubar telah menemukan kejayaan mereka kembali. Dan sekte naga bersayap akan mengalami hal yang sama seperti sekte Badai Berduri, ucap Lianting dengan senyum di wajahnya. Gadis sialan ini, apakah dia berniat membuang perguruanku setelah kalah dari sekte kecil yang telah kehilangan namanya ini? Pikir Sun Yu dengan tampang kesal. Kenapa kau menatapku dengan pandangan seperti itu? Apakah kau kesal? Hahaha. Ingatlah, sekteku di atas sektemu. Jika aku mau meratakan sektemu, sudah kuratakan sejak dulu, ucap Lianting dengan tampang menghina. Cih, ucap Sun Yu dengan tampang kesal. Ini adalah aturan yang dibuat oleh kerajaan. Kau pun tahu akan hal itu, ucap Patria Jiansu dengan senyum licik di wajahnya. Demi menghentikan perselisihan 4 sekte besar, kerajaan mengeluarkan dekrit agar kami menghentikan pertempuran yang sia-sia. Dan dekrit tersebut yaitu turnamen yang kita laksanakan saat ini. Siapapun yang menang berhak untuk merebut keuntungan dari yang kalah telak, hingga sekte tersebut tak memiliki apa-apa dan hanya meninggalkan sebuah nama saja. Kami berhak meminta murid berbakat dari salah satu sekte yang berada di peringkat terbawah, mencabut nama sekte, membunuh murid yang menolak untuk bekerja sama, dan berhak membubarkan sebuah sekte jika berhasil menang 4 kali turnamen secara berturut-turut. Jika kami yang menang dan kau berada di urutan paling belakang, maka aku akan membubarkan klanmu dan mengklaim semua muridnya agar masuk ke sekteku. Jika mereka menolak, maka kerajaan akan ikut campur untuk membela hak kami sebagai pemenang, ucap Lianting dengan senyum jahat di wajahnya. Muridku tak mungkin kalah dari perguruan kecil itu, kau lihat saja nanti. Bentak Sun Yu dengan tampang kesal. Wanita sialan, padahal selama ini aku membantunya untuk melakukan pekerjaan kotor. Tapi dia berniat menghancurkan sekteku hanya karena kalah 1 kali, menyebalkan.
pikir Sun Yu dengan tampang kesal. Patria Sun, 2 murid kita telah dibuat pingsan, bagaimana ini? Tanya Jingnan sambil menatap mata Sun Yu. Biarkan sekte lain yang menantangnya, selagi itu terjadi kau pergi dari sini dan panggil trio Cakar Naga. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan kita dari peringkat terbawah, ucap Sun Yu dengan tampang kesal. Sudah begitu lama mereka tak mengikuti turnamen, nama mereka memang terdaftar sebagai peserta. Namun mereka tak pernah ikut andil karena tahu bahwa kita tak mungkin berada di peringkat terbawah. Sepertinya Patria begitu putus asa hingga menyuruh trio sadis itu ikut sebelum saat yang ditentukan tiba. Padahal mereka kartu as kami untuk memenangkan turnamen jika hanya tersisa 2 buah sekte saja. Hufet, menyebalkan, pikir Jingnan dengan tampang kesal. Kenapa kau masih di sini? Berhenti melamun dan cepat bawa mereka kemari. Bentak Patria Sun Yu dengan tampang kesal. Baik Patria, ucap Jingnan sambil memberi hormat. Setiap sekte memiliki 5 orang wakil di setiap cabang, selain sekte naga bersayap yang juga memiliki kartu as mereka sendiri. Sekte lain seperti sekte Harimau Emas dan sekte Singa Perak juga memiliki kartu as berupa 4 petarung yang menutupi kultivasi serta wajah mereka dengan jubah emas dan perak sesuai nama sekte mereka. Sisi gelap Xiao Tian masih berdiri di tengah lapangan, namun tak ada yang menantangnya hingga lebih dari 20 menit. Karena kesal begitu lama menunggu dekat tengah arena, dia pun menggila dengan berkata, kenapa tak ada yang mau turun? Apakah kalian semua menyerah? Lalu kenapa tak ada yang menyatakanku sebagai pemenang hingga sekarang? Apakah kalian sedang mempermainkanku? Jika tak berani maju satu persatu, maka majulah secara bersamaan. Aku akan melayani kalian, ucap sisi gelap Xiao Tian dengan tampang kesal. Oi, jangan lupa kau adalah Xian Jian, kontrol emosimu. Atau mereka akan memanggil pembasmi iblis untuk membasmi kita. Bentak Sun Long melalui telepati. Iya, aku akan mengamuk saat diperlukan saja. Dasar bawel, ucap sisi gelap Xiao Tian dengan tampang kesal. Turnamen cabang alkemis. Sejak turnamen dimulai, semua peserta dibuat takjub oleh Xiao Tian dan kawan-kawannya. Semua karena mereka berhasil menyuling dan memurnikan pil level 4 dalam waktu kurang dari 5 menit. Hingga membuat semua peserta mengundurkan diri secara serentak. Mental mereka benar-benar jatuh, padahal ini hanya pil level 5. Apa yang terjadi jika aku menyuling pil level 7 ya? Mungkin mereka akan pingsan berdiri, membuang-buang waktu saja. Karena pertandingannya selesai lebih cepat dari yang aku bayangkan, maka aku bisa hadir ke cabang pertarungan untuk menonton sisi gelapku, pikir Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Setelah mengaktifkan teleportasi, dia muncul tepat di samping kanan Dewa Petir dan Sun Long yang sedang merasuki tubuh tiruan Long Hu dan Tian Fengji. Apakah itu Yan Yan? Kenapa dia bisa muncul di sana? Aku yakin bahwa tak ada orang di antara Long Hu dan Tian Fengji sebelumnya, kenapa dia bisa muncul secara tiba-tiba? Ucap Penatua Zhou sambil menunjuk ke arah Xiao Tian yang masih memakai wajah samarannya. Apa kau yakin jika Master ada di sini? Tanya Patria Bai dengan dahi yang dikerutkan. Iya, lihatlah ke bawah sana. Ucap Penatua Zhou sambil menunjuk ke arah Xiao Tian. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Meski ketiga murid berbakat kita mengalami kemajuan yang banyak dalam waktu singkat, entah mengapa firasatku selalu tidak enak jika tak melihat Master ada di sekitar sini. Dengan adanya dia aku bisa bernapas lega lagi, ucap Patria Bai dengan senyum yang terbuka begitu lebar. Episode sebelumnya. Chapter 301, turnamen dimulai.
Episode berikutnya. Chapter 303, Trio Sadis tiba. Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 303, Trio Sadis tiba. Yo, bagaimana kabar sisi gelapku? Apa dia membuat ulah? Tanya Xiao Tian Yamge muncul secara tiba-tiba di hadapan Dewa Petir dan Sun Long. Dia begitu penurut sejak tadi, walau tak ada yang menantangnya sama sekali, dia tak mengamuk juga. Ini benar-benar di luar dugaanku. Sebenarnya apa yang kau lakukan padanya? Seharusnya sisi gelap tak bisa dibuat patuh begini. Teknik macam apa yang Wukong ajarkan hingga bisa membuatnya penurut seperti itu? Bisakah kau lakukan hal itu juga kepada kadal busuk ini? Agar dia tak berbuat kacau saat mendapatkan kembali tubuhnya, ucap Dewa Petir sambil menunjuk ke arah Long Hu Sun Long. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kau baru saja mengupil dan tidak mencucinya, aku tak mau tubuh sementaraku ini terkontaminasi. Teriak Sun Long sambil mencoba menjaga jarak dari Dewa Petir. Ini sudah terlalu lama, kenapa mereka tak mengumumkan pemenangnya? Ucap Xiao Tian dengan tampang kesal. Sepertinya mereka menunggu seseorang, dan sengaja tak bersikap adil kepada Sekte Badai Berduri. Karena terlalu kesal menunggu begitu lama, sisi gelap Xiao Tian akhirnya sudah kehilangan kesabaran. Dia menyerang para peserta yang tak kunjung menantangnya dengan menggunakan ekor hitam di belakang punggungnya dengan sekuat tenaga. Namun serangannya itu ditahan oleh pelindung yang diaktifkan oleh para peserta berjubah dari dua sekte tersebut. Huo, tak kusangka ternyata kalian punya sedikit kemampuan. Lalu mengapa kalian menahan diri begitu lama? Turunlah kemari, atau jangan-jangan kalian tak memiliki keberanian sama sekali? Tanya sisi gelap Xiao Tian dengan tampang menghina. Kalau begitu datanglah secara bersamaan agar aku bisa menghabisi kalian sekaligus. Ucap sisi gelap Xiao Tian dengan tampang kesal. Setelah mendengar hinaan sisi gelap Xiao Tian, salah satu murid dari Sekte Harimau Emas melompat turun karena terpancing emosi. Beraninya kau menghina sekte kami? Ucap Yanlu sambil menyiapkan jurus di kedua tangannya. Guru, bolehkah aku ikut terjun untuk menghabisi Xian Juan? Dia sangat angkuh dan berlaga sok kuat. Ucap Feng Guan dengan tampang kesal. Patria belum memberi perintah, kau harus tetap menahan diri. Ucap Tetua Gu sambil menatap tajam dirinya. Cih, ucap Feng Guan dengan tampang kesal. Aku merasa ada yang tak beres dengan Xian Juan, seakan dia adalah orang lain saat ini. Biarkan sekte lain mencoba kekuatannya terlebih dulu. Aku merasa bahwa saat ini dia masih memiliki banyak trik. Selain itu Long Hu, Tian Fengji dan satu anak baru itu juga tak bisa diremehkan. Instingku mengatakan bahwa mereka cukup berbahaya, pikir Patria Lianting dengan tampang serius. Matilah, Xian Juan. Ucap Yanlu sambil melesat secepat kilat hingga tak dapat dilihat oleh semua orang. Saat bergerak dengan kecepatan tinggi, dia memanah targetnya dengan panah yang terbuat dari kekuatan jiwanya. Xian Juan menghindari seluruh anak panah tersebut dengan begitu mudah hingga membuat takjub semua orang. Tak hanya sampai situ, dia juga menghilang dari pandangan semua orang, lalu muncul tepat di belakang Yanlu dan berkata, lambat. 2. Yanlu ditendang dari belakang hingga menghantam pembatas arena. Lemah, ucap Xian Juan dengan tampang kesal. Lemah katamu. Beraninya kau memanggilku lemah. Akan kubuat kau menyesal, ucap Yanlu sambil menelan sebuah pil peningkat kekuatan. Kultivasiku saat ini adalah pendekar alam mortal lapisan ke-8. Dan dengan bantuan pil ini,
aku mendapat kekuatan yang setara dengan kultivator tingkat pendekar alam naga lapisan ketiga. Kau akan tamat, Xian Juan. Bentak Yanlu dengan tubuh yang memerah seakan terbakar sesuatu. Kekuatan dan kecepatannya melonjak tajam hingga membuat takjub semua orang, namun kecepatannya itu masih belum apa-apa bagi Xian Juan. Sehingga ketika dia sedang melesat ke arahnya, Xian Juan bisa menghindari serangannya dengan mudah kemudian melawan balik dengan melubangi punggungnya dari belakang. Tangannya yang berlapis kegelapan menembus punggung pria malang itu hingga dia kehilangan nyawa dan seluruh kekuatannya. Beraninya kau membunuh junior kami. Ucap keempat murid berjubah emas yang menutupi identitas mereka sejak tadi. Mereka mengepung sisi gelap Xiao Tian dengan tampang kesal, sambil memegang pedang berlapis aura jingga di tangan mereka. Akhirnya kalian turun juga, aku sudah bosan sejak tadi. Majulah dan biarkan aku menyerap semua kekuatan kalian. Ucap Xian Juan dengan senyum di wajahnya. Dasar sombong. Ucap keempat murid sambil melesat maju untuk menyerang secara bergantian. Wosh! Sut! Serangan mereka tak ada yang dapat mengenainya sama sekali. Meski kekuatan dan kecepatan mereka cukup tinggi, tak ada satupun dari mereka yang selamat dari serangan balik Xian Juan. Hingga mereka bernasib seperti Yanlu dan membuat kaget semua orang. Bocah sialan! Beraninya kau membunuh seluruh murid dari sekte kami. Ucap Patriarh Jiansu sambil melesat dengan begitu cepat. Namun serangannya ditahan oleh Patriarh Bai yang memiliki kultivasi setingkat dengannya. Duar. Seorang Patriarh tak seharusnya menyerang seorang murid, bukankah kau pernah mengatakan ini di turnamen sebelumnya? Ucap Patriarh Bai dengan tampang kesal. Hahaha. Jangan terlalu impulsif Patriarh Jiansu. Ini pertama kalinya sekte kalian berada di peringkat terbawah, berdoa saja agar sekte Singa Perak tak menang. Karena jika mereka menang, maka sekte kalian akan dibubarkan, ucap Patriarh Sun Yu sambil tersenyum sinis. Cih, kau akan menyesal karena ini. Tian Bai. Ucap Patriarh Jiansu sambil melompat mundur ke tempatnya kembali. Cih, perdebatan antara semut benar-benar menyedihkan, ucap Xian Juan dengan tampang kesal. Semut ya. Bagus juga nyalimu hingga berani menghina perdebatan para patriarh, ucap Culiang sambil memegang dua buah pedang berlumuran darah di tangannya. Maaf karena datang begitu lama, Patriarh. Kami habis menguliti guru kami yang tak tahu diri, ucap Culin sambil membawa dua buah pisau di tangannya. Terima kasih karena sudah mau melepaskan kami dari kurungan, Patriarh, ucap Cuming sambil tersenyum menatap Patriarh Sun Yu. Dia terlihat tak membawa apapun saat itu. Dasar murid tak berbakti. Apa kalian menghabisi Penatua Jingnan? Bentak Patriarh Sun Yu dengan tampang kesal. Apa maksud semua ini, Patriarh? Kenapa kau melepaskan mereka semua? Tanya para tetua sekte Harimau Emas sambil menatap ke arah Patriarh Sun Yu. Kalau aku tahu sekte Harimau Emas akan hancur lebih dulu, aku tak akan membebaskan mereka. Aku melakukan ini karena tadinya tak ada cara lain untuk mempertahankan sekte kita, ucap Patriarh Sun Yu dengan tampang kesal. Jingnan yang malang, sepertinya dia datang di waktu yang salah. Pasti saat dia datang menemui mereka, nafsu membunuh mereka sedang kambuh. Hingga tak mengenal mana kawan dan mana lawan. Anehnya mereka tak saling bunuh saat disatukan di suatu ruangan meski dalam keadaan nafsu yang memuncak sekalipun, pikir salah satu tetua sekte Harimau Emas sambil mengerutkan dahinya. Bagaimana menurutmu tentang mereka bertiga? Tanya Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Sepertinya mereka masih bukan tandingan sisi gelapku, ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi.
Tapi mungkin ini pertarungan terakhir dia bertarung dengan tubuh itu, ucap Sun Long sambil mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tanya Xiao Tian sambil menatap mata Sun Long. Tubuh tiruanmu belumlah sempurna. Dan sisi gelapmu terus menyerap kekuatan lawan-lawannya. Jika dia terus seperti itu, dalam waktu dekat tubuh itu akan menolak kehadirannya. Semua karena saat kesenjangan kekuatan antara tubuh tiruan dengan sisi gelapmu sudah semakin jauh hingga sulit disatukan secara sempurna. Aku berani bertaruh, dia akan kehilangan kendali atas tubuh itu sebentar lagi, ucap Sun Long dengan tampang serius. Soal kehilangan kendali, aku tahu hal itu. Dan memang itulah yang akan terjadi. Tapi kalau soal tubuh yang hancur, itu tidak berlaku terhadap tubuh tiruanku. Karena tubuh tersebut tak punya kehendak sendiri seperti layaknya sebuah cloning. Jadi seluruh kendali tubuh ada di tangan roh yang merasukinya. Selagi aku tak membatalkan tekniknya, tubuh tersebut akan abadi hingga mencapai batas waktu yang telah ditentukan. Saat ini aku hanya bisa mempertahankan teknik ini selama 8 jam lamanya, dan hanya bisa membuat 3 tubuh tiruan saja selama sehari sekali. Dengan kata lain, waktu kita masih cukup banyak saat ini, ucap Xiao Tian dengan tampang serius. Teknik yang menarik, ucap Sun Long sambil tersenyum lebar. Episode sebelumnya, Chapter 302, berkumpul kembali. Chapter 304, Trio Sadis vs Sisi Gelap Xiao Tian. Maaf membuatmu menunggu lama, ucap Chu Ming sambil melempar ribuan jarum yang dia selipkan di sela-sela pakaiannya. Jarum-jarum tersebut terhubung oleh benang berlapis kekuatan jiwa yang mengendalikan jalur gerak jarum tersebut. Shat shat shat. Kreat. Benang-benang tersebut mengelilingi tubuh tiruan Xian Juan, lalu mengencang hingga mengikat tubuh tersebut. Kenapa kau diam saja? Apakah sakit? Benang tersebut tak bisa dihancurkan bahkan oleh para master sekalipun, kau akan mati terlilit benang karena benang tersebut akan terus semakin kencang. Hahaha, ucap Chu Ming sambil tertawa lebar. Hei hei hei, jangan mengambil mangsa kita seorang diri. Biarkan aku mengulitinya terlebih dulu, ucap Chu Lin sambil menjilati pisaunya. Izinkan aku mencincang tubuhnya setelah kau selesai menguliti, ucap Chu Liang dengan tampang seramnya. Kalau begitu aku mulai secepat mungkin, ucap Chu Lin sambil melesat cepat dengan hawa membunuh yang teramat kuat. Serat serat serat. Semua serangan Chu Lin tak menggores tubuh Xian Juan sama sekali, hingga membuatnya begitu kesal. Kenapa kulitmu begitu keras? Pisauku sama sekali tak menggoresmu, menyebalkan. Ucap Chu Lin sambil terus menyerang dari segala arah. Minggirlah, biar aku yang menghabisinya. Ucap Chu Liang sambil mengayunkan 2 buah pedangnya untuk menebas kedua pundak Xian Juan. Namun pedang itu tak menggores tubuhnya sedikitpun, bahkan pedang tersebut malah mengalami keretakan dan berakhir hancur setelah digunakan untuk mencoba menebasnya lagi. Serat, krak. Apa hanya itu kemampuan kalian? Tanya Xian Juan dengan tampang kesal. Mustahil. Pedangku adalah pusaka kelas tinggi yang ketajamannya di atas pusaka manapun. Bahkan benang sakti milik Chu Ming bisa aku putuskan dengan pedangku ini, bagaimana bisa tubuhmu jauh lebih keras daripada pusakaku? Ini pasti bohong, ucap Chu Liang dengan mata yang terbelalak. Ketika Chu Liang masih terkejut, Xian Juan kembali memunculkan ekor hitamnya untuk menusuk lawannya yang lengah lalu menyerap seluruh kekuatannya. Setelah dirasa cukup, dia pun menarik kembali ekornya. Serat, bruk, tubuh Chu Liang terjatuh hingga menghantam daratan. Melihat saudaranya tertusuk hingga tewas,
Culin melempar pisaunya ke arah Xian Juan dengan tampang kesal. Namun Xian Juan menghilang dari pandangannya dan benang milik Cuming terputus dalam waktu bersamaan. Mustahil, dia bisa melepaskan diri dari benangku. Sebenarnya berapa tingkat kultivasinya? Seorang master tingkat pendekar alam naga pun kesulitan melepaskan diri mereka dari jeratan benangku. Tapi dia memutusnya tanpa kesulitan sedikitpun. Sebenarnya siapa orang ini? Ucap Cuming dengan mata terbelalak. Klebebe. Culin bernasib seperti Culi yang tepat setelah pisaunya terlempar. Dia tiba-tiba muncul di tempat lain lalu ekor hitam menusuk punggungnya dari belakang. Saat menyadari saudaranya yang lain telah tewas menyusul Culiang, mata Cuming memerah dan aura hitam muncul di sekujur tubuhnya. Secara tiba-tiba kekuatannya melonjak tajam hingga sekuat pendekar alam naga lapisan pertama. Dengan kekuatan yang tak terkendali itu, dia bergerak semakin cepat dan semakin bertambah kuat hingga berhasil menggores tubuh keras Xian Juan yang terus menghindari serangannya. Serat. Berserker mode, tak kusangka aku bisa melihat teknik ini lagi, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Lagi? Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Sun Long sambil mengerutkan dahi. Apa kau lupa tentang ayah Taiwu? Dia juga memiliki teknik yang sama, ucap Dewa Petir sambil menatap Sun Long dengan remeh. Apa-apaan pandanganmu itu, ngajak ribut? Ucap Sun Long dengan tampang kesal sambil melesatkan sebuah pukulan penuh. Kau tak sebanding dengan dewa ini, kadal lemah, ucap Dewa Petir sambil menahan pukulan Sun Long. Benturan kekuatan mereka terasa hingga ke seluruh arena. Ngomong-ngomong, bukankah sejak tadi kita kan berada di dalam lingkungan arena? Kenapa tak ada yang menyuruh kita pergi ya? Ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Entahlah, aku pun tidak mengerti. Sepertinya mereka terlalu fokus terhadap sisi gelapmu. Mereka bahkan mengabaikanku saat menendang keras salah satu peserta, ucap Dewa Petir sambil menghela napas. Aku hampir tak merasakan hawa keberadaan mereka. Berdasarkan seragamnya, sepertinya mereka adalah rekan satu tim Xian Juan, pikir Cuming sambil tersenyum jahat. Karena hanya mampu menggores tubuh Xian Juan, Xian Ming beralih ke arah Xiao Tian dan kawan-kawan untuk membalas kematian saudara-saudaranya. Namun dia ditendang mundur oleh Dewa Petir dan Sun Long yang terlihat kesal. Fokuslah pada pertarunganmu sendiri. Bentak mereka berdua sambil menendang mundur dengan kekuatan penuh. Duar. Cuming menghantam tembok pembatas hingga menciptakan kawah besar di dinding tersebut. Hei, kalian apakan mangsaku? Bukankah kalian berjanji tak akan ikut campur, ucap Xian Juan dengan tampang kesal. Hehe, maaf kelepasan, ucap Dewa Petir dan Sun Long sambil menggaruk kepala mereka. Cih, ucap Xian Juan sambil menusuk Cuming dengan ekor hitamnya. Klep, sialan, beraninya kau menghabisi muridku. Bentak Patria Sun Ye sambil melompat menyerang ke arah Xian Juan. Patria Bai ingin menghalangi serangan tersebut dengan ikut terjun ke arahnya, tapi dia dihalangi oleh Patria Jiansu yang juga menyimpan dendam terhadap Xian Juan karena telah menghabisi murid-murid dari sektenya. Sedangkan Patria Liang Ting hanya diam dan menonton kejadian tersebut. Dia menikmati keributan yang terjadi sembari menunggu hasil akhirnya. Cukup lihat dan amati, biarkan semua sekte saling berselisih. Hingga hanya sekteku yang tersisa di sini, bisik Patria Liang Ting sambil menatap para tetua di sektenya. Patria Sun Yu melemparkan bola kekuatannya, untuk menghabisi Xian Juan. Namun serangan tersebut dipukul balik dengan begitu mudah. Saat bola kekuatan tersebut kembali ke arahnya,
Sun Yu pun menepisnya ke atas hingga meledak di atas udara. Duar. Ketika Patria Sun Yu menatap kembali ke arah Xian Juan, dia tak melihat apapun di tempat tersebut. Mencariku, ucap Xian Juan sambil melubangi punggung dan meremas jantungnya dalam sekejap mata. Sejak kapan kau ada di belakangku? Ucap Patria Sun Yu dengan mata yang terbelalak. Sejak kau menepis serangan tadi, ucap Xian Juan sambil menghancurkan jantung Sun Yu. Kenapa dia tak menyerap kekuatan jiwanya seperti yang lain? Tanya Patria Bai dengan dahi yang dikerutkan. Ternyata dia tidak bodoh dan serakah seperti yang kubayangkan, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Sisi gelap Xiao Tian sadar bahwa tubuh yang dia rasuki belumlah sempurna, dan paham betul tentang kondisi tubuh tersebut. Jika dia memaksa untuk menyerap kekuatan jiwa seseorang lagi, maka dia akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan tubuh yang dia rasuki saat ini. Efek terburuknya dia akan terus menggila hingga Xiao Tian menariknya kembali ke dalam alam pikiran. Bocah sialan. Singkirkan tangan kotormu dari punggung Patria. Ucap Tetua Dong sambil menendang mundur tubuh tiruan Xian Juan. Duak. Anda tak apa-apa, Patria. Tanya Tetua Dong sambil menangkap tubuh Patria Sun Yu. Percuma saja, dia tak akan merespon panggilanmu. Karena jantungnya saat ini ada di tanganku, ucap Xian Juan sambil menghancurkan jantung yang ada di tangannya. Keparat. Bentak Tetua Dong sambil melesat maju ke arahnya. Episode sebelumnya. Chapter 303, Trio Sadis tiba. Episode berikutnya. Chapter 305, Reset. Chapter 305, Reset. Melihat Patria dan salah satu tetua mereka dipermainkan. Para murid Sekte Harimau Emas ikut menyerbu Xian Juan, namun mereka semua terpental mundur hingga terjatuh ke daratan setelah Xian Juan mengeluarkan gelombang kejut. Duar. Apa dia benar-benar hanya seorang bocah? Tanya Jiansu sambil menoleh ke belakang. Duar. Kau lengah. Ucap Patria Bai sambil memukul mundur Jiansu yang sedikit lengah. Patria. Ucap para tetua dari Sekte Harimau Emas sambil melompat mendekati tubuh Patria mereka yang terluka. Di saat ketiga tetua itu sedang termakan emosi dan melesat menuju Patria Bai. Patria Liang Ting mulai melancarkan aksinya dengan menyerang ketiga tetua tersebut dari belakang. Shat. Klep. Apa yang? Ucap ketiga tetua Sekte Harimau Emas sambil melihat tombak beracun yang menembus perutnya. Bruk. Tangkap para murid Sekte Harimau Emas dan Sekte Naga Bersayap yang masih bertahan hidup. Habisi para murid yang mencoba membangkang, sedangkan bocah itu suruh kelima murid utama kita untuk menghabisinya, ucap Patria Liang Ting dengan tampang serius. Anda tak ingin merekrutnya? Tanya salah satu Patria sambil mengerutkan dahinya. Tak perlu, dia terlalu berbahaya dan sulit ditebak. Instingku mengatakan bahwa, jika dia tak dihabisi sekarang sekte kita akan diambang kehancuran, ucap Patria Liang Ting sambil mengerutkan dahi. Baiklah, Patria, ucap ketiga tetua sambil memberi hormat. Ketiga tetua dari Sekte Singa Perak mulai melancarkan aksi mereka. Apa maksud perbuatanmu ini, Liang Ting? Tanya Patria Bai sambil mengerutkan dahinya. Aku tahu kau tidak bodoh, apa yang aku lakukan saat ini pasti sudah kau pahami sejak dulu. Bukankah begitu, Tian Bai? Ucap Liang Ting dengan senyum tipis di wajahnya. Dasar wanita licik. Apa kau tak takut dengan kerajaan jika melanggar aturan turnamen? Bentak Tian Bai dengan tampang kesal. Ish, kau terlalu banyak omong Tian Bai.
Kerajaan tak akan membubarkan sekte kami, jika kami menjadi satu-satunya sekte yang tersisa, ucap Liang Ting sambil tersenyum tipis. Maksudmu? Tanya Tian Bai dengan tampang was-was. Sayang sekali jika harus membunuh pendekar alam naga sepertimu, jika kau mau bergabung dengan sekteku dan membawa serta seluruh pengikutmu. Mungkin kalian akan kubiarkan hidup. Bagaimana menurutmu, Tian Bai? Ucap Liang Ting sambil menyodorkan tangannya. Apakah ucapanmu ini bisa dipercaya? Tanya Patria Bai sambil mengerutkan dahi. Tentu saja, tapi dengan satu syarat. Biarkan kami menyingkirkan Xian Juan, karena instingku mengatakan bahwa dia sangatlah berbahaya, ucap Liang Ting sambil tersenyum tipis. Dia adalah salah satu muridku, aku tak mungkin membiarkannya mati begitu saja. Jika kau menginginkan agar aku dan semua pengikutku tunduk padamu, maka lupakan saja permintaan tak masuk akalmu itu. Bentak Patria Bai sambil mengeluarkan pedang dari dalam cincin ruangnya. Kuanggap itu sebagai penolakan, ucap Liang Ting sambil tersenyum tipis. Patria Bai menebaskan pedangnya ke arah Liang Ting, namun tebasan pedangnya itu ditahan oleh Liang Ting hanya dengan menjepitnya di antara dua buah jari. Sayang sekali, setelah 4 tahun terlewati. Kultivasimu masih belum berkembang juga ya. Tian Bai, ucap Liang Ting sambil menjepit kencang pedang tersebut hingga hancur berkeping-keping. Duak. Liang Ting dan Patria Bai beradu pukulan, namun karena Liang Ting 3 kali lebih kuat, Patria Bai terpukul mundur hingga menghantam daratan. Duar. Uhuk-uhuk. Mustahil, sejak kapan kau menjadi pendekar alam naga lapisan ke-9? Ucap Patria Bai sambil mencoba berdiri. Kalau aku berkata sejak dulu, apakah kau akan percaya? Tanya Liang Ting sambil tersenyum tipis. Tap-tap. Wosh. Liang Ting memunculkan pedang yang terbuat dari ki murninya. Kemudian berjalan mendekati Patria Bai untuk menghabisi nyawanya. Sreat-sreat. Bisakah kau menjauh darinya, Nona? Tanya Tianzong sambil menepuk pundak Liang Ting dengan hawa membunuh yang begitu kuat. Tianzong. Kaukah itu? Kapan kau kembali? Dan sejak kapan kau menjadi seorang pendekar alam langit? Tanya Tianling dengan mata yang terbelalak. Aku tak akan menjawab pertanyaan seseorang yang akan mati, ucap Tianzong sambil memotong leher Tianling dengan tangan kosong. Kupikir kau akan terus bersembunyi, Patua, ucap Xiao Tian sambil menatap punggung Tianzong. Kenapa kau diam saja saat Tian Bai hampir dibunuh? Ucap Tian Bai sambil menatap tajam mata Xiao Tian dengan tekanan ki yang begitu tinggi. Sial, aku pikir Patua ini tak akan menunjukkan diri hingga turnamen selesai. Apakah dia sudah tak peduli lagi dengan relik di tubuhnya? Pikir Xiao Tian dengan tubuh gemetar. Tianzong menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul di hadapan Xiao Tian. Lalu langsung menyentuh pundaknya dan berkata, "Ho, jadi kau menjadi begitu berani karena relikmu sudah bisa dipakai ya? Entah cara apa yang kau gunakan, tapi cara itu tak akan berguna untuk kedua kalinya. Karena aku akan membuatmu mengulangnya dari awal," ucap Tianzong sambil menepuk pundak Xiao Tian. "Hei, apa yang kau lakukan? Singkirkan tangan kotormu darinya!" bentak Sun Long dan Dewa Petir sambil melesat secepat mungkin ke arah Xiao Tian. Namun di saat mereka masih cukup jauh, Tianzong tersenyum dan berkata, "Reset." Usyah. Xiao Tian kembali ke titik awal di mana dia baru bertemu Tianzong. Selain dirinya tak ada yang mengingat kejadian tersebut termasuk Dewa Petir dan yang lainnya. Daratan Xian Yun. Jauh dari perguruan badai berduri. Xiao Tian membuka matanya lalu berkata,
Di mana aku? Tentu saja di daratan Xian Yun, di mana lagi? Kau kan baru saja bilang jika ada urusan di tempat ini, kenapa tiba-tiba jadi linglung? Tanya Dewa Petir dengan tampang bingung. Apakah kau memiliki makanan? Ucap Tianzong sambil menepuk pundak Xiao Tian. Aku tidak asing dengan adegan ini, pikir Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Xiao Tian membalikkan badannya lalu menyerang Tianzong dengan kekuatan penuhnya. Namun karena hanya mengandalkan kekuatan fisik belaka, serangannya tak memberikan efek apapun terhadap Tianzong. Kau, ucap Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Hei, jangan kasar begitu dong. Aku hanya meminta makanan, kenapa kau malah melayangkan sebuah tendangan? Ucap Tianzong sambil menghela napas. Berhenti berpura-pura. Cepat singkirkan tanda terkutukmu dari pundakku. Bentak Xiao Tian dengan kesal. Syaratnya masih sama, buat Sekte Badai Berduri menang di turnamen 4 sekte. Namun kali ini lakukan dengan benar tanpa membuat keributan. Jangan membunuh murid sekte lain, karena itu akan memicu perang. Jika kau mengulanginya lagi, maka akan kuriset ulang lagi dari titik ini. Percayalah, jika kau tak menurutiku, maka kau akan mengulang kembali hingga hasil yang kuinginkan terwujud. Sampai jumpa, ucap Tianzong sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Sialan, ternyata kemampuan reliknya adalah riset. Kalau begini aku harus menari sesuai keinginannya, atau terpaksa mengulang kembali dari titik ini, ucap Xiao Tian dengan tampang kesal. Hei, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau bicara sendiri seperti orang gila? Tanya Dewa Petir dengan tampang bingung. Sekte Singa Perak. Liang Ting berencana untuk membujuk dua sekte yang lain agar memulai pertarungan lebih awal. Namun saat dia ingin keluar dari wilayah sektenya, Tianzong menculiknya saat pandangan semua orang teralihkan oleh suara ledakan yang telah dia atur. Duar. Wosh. Patria menghilang, cepat cari ke seluruh wilayah. Teriak para tetua dengan tampang panik. Wilayah terlarang Sekte Badai Berduri. Di dalam jurang yang disebut celah neraka. Di mana aku? Tanya Liang Ting dengan mata yang terbelalak. Kenapa tubuhku tak bisa digerakkan? Sebenarnya siapa yang menyentuh punggungku saat ini? Pikir Liang Ting dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Berkat dirimu, aku harus mereset ulang semuanya. Tolong jagalah batasanmu, dan berubahlah menjadi wanita yang lebih baik. Apakah kau tahu? Kerajaan berencana menghapuskan semua sekte agar tak ada yang bisa mengancam ketentraman istana. Jika kau memaksa untuk menghancurkan ketiga sekte lain, maka kita semua akan hancur, ucap Tianzong dengan suara yang disamarkan. Siapa sebenarnya kau? Apa pedulimu? Untuk apa aku mempercayai kata-katamu? Bentak Liang Ting dengan tampang kesal. Kau tak perlu tahu di apa aku, tapi kau bisa mempercayai ucapanku ini. Kau bisa mencari tahu sendiri dengan mengirim pasukan bayanganmu untuk menyelidiki kebenaran tentang istana. Itu saja yang ingin kukatakan. Oh iya, satu hal lagi. Aku bisa meratakan klanmu kapanpun ku mau. Kau seharusnya paham betul sekuat apa aku ini. Jika sudah mengerti akan ku kembalikan kau ke tempatmu, ucap Tianzong sambil memegang pundak Liang Ting. Baiklah, ucap Liang Ting sambil menundukkan kepala. Episode sebelumnya. Chapter 304, Trio Sadis vs Sisi Gelap Xiao Tian. Episode berikutnya. Chapter 306, Mengulang Kembali. Chapter 306, Mengulang Kembali. Sialan, kenapa ini harus terjadi?
Padahal sedikit lagi aku akan mendapatkan informasi tentang api suci yang hanya diketahui oleh Liang Ting. Padahal jika dia tak ikut campur, Dewa Petir pasti akan membaca dan menyalin pikirannya untukku. Tak hanya itu, dia juga berpikir bahwa aku akan mengabaikan Tian Bai. Padahal aku telah bekerja sama dengan Dewa Petir untuk menghajar wanita gila itu setelah urusannya selesai. Jika dia tak muncul, semuanya tak akan jadi seperti ini. Arg! Menyebalkan! Teriak Xiao Tian dengan tampang kesal. Tak lama setelah pria tua itu pergi dan ketika Xiao Tian masih mengeluh, prajurit Xianlun berkumpul untuk mengepungnya. Namun Xiao Tian menghilang dari pandangan mereka dengan mengaktifkan teknik teleportasi. Karena sudah tahu bahwa obat yang dia perlukan ada di dalam celah neraka, Xiao Tian langsung berteleportasi ke tempat tersebut. Lalu menghajar seluruh penjaga yang menghalanginya. Wilayah terlarang. Sekte Badai Berduri. Mau kemana kau? Tempat itu sangat beracun, apakah kau ingin memasuki hutan beracun itu? Ucap Dewa Petir dengan tampang bingung. Tidak. Aku terlalu lemah karena luka dalamku saat ini. Sun Long yang akan menggantikanku ke sana, jawab Xiao Tian dengan tampang serius. Hei, kenapa bawa-bawa aku? Teriak Sun Long sambil keluar dari cincin ruang Xiao Tian. Pergilah ke pusat asap beracun, jurang terdalam yang disebut sebagai celah neraka. Di sana ada teman lamamu. Minta dia agar membawakan kotak merah berisi bahan herbal milik Patriah Bai. Kalau kau yang memintanya dia pasti akan memberikannya tanpa banyak tanya, ucap Xiao Tian melalui telepati. Teman lama. Siapa maksudmu? Tanya Sun Long dengan tampang bingung. Yuan si bis ular hijau, ucap Xiao Tian sambil menoleh ke arah Sun Long. Apa kau tak berbohong padaku? Dia bernasib malang sama sepertiku, seluruh keluarganya dibantai habis karena dianggap berbahaya. Padahal dia dan keluarganya hanya memakan hewan liar dan tak pernah mengganggu manusia, jika bukan karena ku tolong dulu dia mungkin akan dihabisi oleh para pemburu. Saat itu dia begitu membenci manusia, namun aku mencoba meyakinkannya agar tak membenci seluruhnya. Karena tak semua manusia jahat dan tak bermoral. Ribuan tahun lalu awal pertemuan Sun Long dan Yuan Kerumunan pedagang yang terpaksa memutari hutan demi menghindari para bandit. Namun tanpa diduga ternyata di dalam hutan yang dianggap damai tersebut muncul kerumunan bis harimau yang haus darah. Yuan dan keluarganya memangsa bis-bis itu untuk melindungi para manusia, namun bukannya berterima kasih mereka malah melaporkan hal ini kepada Sekte Pembasmi Iblis hanya karena sadar bahwa bis-bis ular tersebut berpotensi untuk berevolusi menjadi bangsa siluman. Saat malam mulai datang Sekte Pembasmi Iblis langsung memulai aksi mereka. Tanpa belas kasihan mereka membantai habis semua bis ular di hutan tersebut. Yuan yang saat itu merupakan salah satu dari tetua bis ular, mencoba melawan sekaligus melindungi keluarganya, namun semua sia-sia karena musuh yang dia hadapi memiliki kultivasi jauh di atasnya. Saat pembantaian hampir selesai, Sun Long yang sedang berjalan-jalan sambil terbang di malam hari tak sengaja mendengar teriakan minta tolong dari seekor bis dalam bahasa ular. Tanpa basa-basi dia langsung melesat cepat ke sumber suara. Lalu memukul mundur semua pembasmi iblis hingga terluka cukup parah. Saat itu dia masih terlalu naif sehingga tak sanggup membunuh para pembasmi iblis itu. Dia pikir mereka tak akan berani balas dendam saat sadar bahwa lawan mereka adalah seorang kaisar iblis terkuat yang sudah berada di ranah para dewa. Satu-satunya kaisar iblis yang masih hidup bebas dan tak pernah terlihat sebelumnya. Meski telah Sun Long tolong, Yuan masih sangat trauma terhadap manusia.
Sun Long mencoba banyak hal agar Yuan Er mau meneruskan hidupnya dan melupakan soal tramanya itu. Hingga akhirnya mereka pun semakin akrab dan berteman baik. Namun siapa sangka, pertemanan mereka hanya berlangsung cukup singkat. Semua karena Sun Long membawa pulang seorang manusia setelah berkeliling di malam hari. Meski manusia itu terlihat terluka dan tak berbahaya, Yuan Er begitu membenci manusia itu. Hingga memilih untuk pergi menjauhi Sun Long karena tak mau meninggalkan manusia itu. Yuan Er memang pergi menjauh, tapi Sun Long telah menandainya hingga bisa mengetahui kondisinya meski mereka berpisah cukup jauh. Sun Long sangat penasaran dengan manusia, dia mencoba berteman dengan pria yang dia tolong untuk memperbaiki reputasi iblis. Namun siapa sangka ternyata pria itulah yang menjadi akhir dari penyebab kematian Sun Long dan seluruh keluarganya. Dia juga kehilangan kemampuan untuk melacak Yuan Er karena sudah tak memiliki tubuh lagi. Meski sudah dihabisi, orang tersebut mencegah bawahannya membunuh Sun Long. Semua dia lakukan hanya untuk kesenangan. Sekaligus ingin melihat bagaimana seorang kaisar iblis yang telah kehilangan tubuh membalaskan dendamnya. Walau dibiarkan hidup dalam bentuk roh, Sun Long tak bersyukur sama sekali. Dia bersumpah untuk mencari cara untuk mendapatkan tubuh kembali dan akan membalaskan dendam seluruh keluarganya. Jika dia tak mengenal Xiao Tian, Sun Long pasti membenci manusia untuk selamanya dan akan menghancurkan peradaban manusia saat kekuatannya telah kembali. Namun karena mereka ditakdirkan untuk bertemu, perlahan Sun Long pun bisa mempercayai kembali seorang manusia. Masa sekarang? Bukankah sudah kubilang untuk mencobanya dari awal? Tanya Tianzong yang muncul dari dalam wilayah terlarang. Aku mengalami luka dalam. Jika aku tak menyembuhkannya sekarang, bagaimana caraku membuat sekte ini menang turnamen? Bentak Xiao Tian dengan kesal. Latihlah para murid dari cabang alkemis dan cabang petarung. Buat mereka menjadi pemenang dan cegah perselisihan antar sekte, ucap Tianzong sambil menatap tajam mata Xiao Tian. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Xiao Tian dengan tampang kesal. Aku akan mereset semuanya ke titik awal kita bertemu, ucap Tianzong sambil tersenyum tipis. Dasar pria tua sialan, pikir Xiao Tian sambil mengepalkan kedua tangannya. Baiklah, aku akan mengikuti permainanmu, tapi katakan dulu padaku bagaimana caraku untuk mendapatkan koneksi agar bisa masuk ke dalam sekte dan mengajar murid dari dua buah cabang yang berbeda. Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kau bisa merubah wajahku kan? Tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. Bisa sih, tapi... ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Tak perlu ada kata tapi. Pergilah dari sini dan jangan datang kemari lagi. Karena bahan yang kau incar, akan terus kubawa hingga kau sukses nanti, ucap Tianzong sambil tersenyum tipis. Kalau begitu semoga sukses. Ucap Tianzong sambil menghilang dari pandangan Xiao Tian. Sialan. Dia benar-benar menguji kesabaranku. Ucap Xiao Tian dengan kesal. Siapa dia? Tanya Dewa Petir dengan tampang bingung. Ngomong-ngomong di mana Sun Long? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Buk. Wosh. Sun Long terlempar keluar dari dalam wilayah terlarang seperti abis dipukul seseorang, hingga menabrak Dewa Petir yang masih terlihat bingung. Duak. Aduh. Apa maksudmu menabrakku? Dasar kadal kampret. Teriak Dewa Petir dengan kesal. Yuan Er, kenapa kau tak mengenaliku lagi? Pikir Sun Long dengan tampang sedih. Hei, kenapa kau malah menangis? Ucap Dewa Petir dengan tampang bingung. Kalian berdua kembalilah ke dalam cincin ruangku. Waktuku sangat mendesak saat ini,
jadi jangan banyak tanya dan ikuti saja aku, ucap Xiao Tian sambil merubah wajahnya hingga mirip dengan Tianzong. Xiao Tian berjalan menuju tempat Patria Bai dengan wajah yang mirip dengan orang yang telah lama dianggap hilang oleh sekte tersebut. Orang yang menjabat sebagai Patria sebelum Tian Bai tiba sebelumnya. Semua mata tertuju padanya karena merasa tak asing dengan wajah tersebut. Awalnya tak ada yang menyadari wajah siapa itu, namun saat sudah berada di lingkungan para petarung, semua orang langsung mengenali wajahnya, terutama tetua Xiameng dan murid-muridnya yang langsung membungkuk sambil berkata, "Selamat datang kembali, Patria Tianzong." Episode sebelumnya. Chapter 305, Reset. Episode berikutnya. Chapter 307, Meracik Pil untuk Tian Bai.